Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembaraan Salman Al-Farisi menemukan agama yang benar. Salman merupakan salah satu sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Ayahnya adalah seorang kepala desa. Karena sikap baiknya kepada sang ayah, Salman dipercaya ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan. Demikianlah, ayah Salman adalah seorang majusi yang menyembah api. Sebelum perjumpaannya dengan Islam suatu hari, ayahnya memintanya untuk pergi ke tanah miliknya dan memenuhi beberapa tugas yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan menuju tempat yang dituju, ia mendengarkan suara orang-orang yang tengah ibadah di dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya, Salman memang dibatasi ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang mereka lakukan. Saat melihatnya, Salman mengaku bahwa ia menyukai salat mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Salman memang memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas dari taklid buta. Saya berkata kepada diriku, sungguh, agama ini lebih baik daripada agama kami. Saya tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Saya tidak pergi ke tanah ayahku. Salman menganggap agama tersebut adalah keimanan yang benar. Ia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja, dari mana asal agama tersebut? Mereka menjawab, dari Syam. Salman tetap mengingat ayahnya dan kembali, setelah ayahnya mengirim seseorang untuk mencarinya. Ia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani itu. Sang ayah lantas menegaskan bahwa tidak ada kebaikan pada agama Nasrani. Sang ayah bersikeras bahwa agama Majusi adalah agama nenek moyangnya yang lebih baik. Namun, Salman menegaskan bahwa agama Nasrani itu lebih baik dari Majusi. Karena pendiriannya itu, ayahnya kemudian mengancamnya dan merantai kedua kakinya serta memenjarakannya di rumahnya. Namun, hal itu tak lantas menyurutkan langkah Salman untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta mereka memberi kabar jika ada pedagang Nasrani datang dari Syam. Ia juga meminta orang Nasrani untuk mengabarinya kapan rombongan dari Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke Syam, Salman lantas melepaskan rantai dari kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Ketika berada di Syam, ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang dari agama mereka. Mereka kemudian menunjuk pada seorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatangi sang pendeta dan berkata bahwa ia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmah di gereja. Namun, Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman bercerita bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah. Namun, ia hanya menyimpannya bagi dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Salman membenci perbuatan sang pendeta. Hingga akhirnya sang pendeta meninggal. Ia membuka keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanan berupa 7 guci emas dan perak yang disembunyikan sang pendeta. Kaumnya lantas enggan menguburkan sang pendeta dan mencaci makinya. Namun sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjuk kepada seorang laki-laki di Mosul, kota besar di barat laut Irak. Salman pun mendatanginya dan tinggal bersama dengan orang yang berpegang pada ajaran Nasrani seperti pendeta sebelumnya. Ketika ajal mendatangi laki-laki itu, Salman kemudian meminta kepadanya wasiat untuk mengikuti orang lain yang berada di atas agama yang sama. Laki-laki itu kemudian menunjuk pada seorang laki-laki di Nasibin, sebuah kota di tengah perjalanan antara Mosul dan Syam, bernama Fulan bin Fulan. Hal serupa kembali terjadi, sosok yang diikuti juga meninggal. Setelah Salman mengikutinya beberapa waktu, wasiat yang sama lantas diminta Salman kepadanya sebelum ajal menghampiri. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seseorang di Amuriyah, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah mendatangi orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuriyah tersebut, Salman pun mengulang permintaannya. Namun, kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata,
Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Namun, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya untuk tidak mati kecuali dalam memeluk agama Allah, Islam. Ibrahim menikahi Sarah dan Hajar. Keturunannya dari perkawinannya dengan Sarah adalah Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Musa dan Isa alaihi salam. Sedangkan keturunannya dari perkawinannya dengan Hajar adalah Ismail dan Muhammad. Ismail dibesarkan di Makkah, Arab Saudi, dan Muhammad adalah keturunannya. Laki-laki itu menggambarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam, seolah telah terbakar api. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan makan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan makan dari sedekah. Stempel kenabian akan berada di antara pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Bertemu dengan Rasulullah SAW suatu hari, beberapa pedagang dari Bani Kalbe melewatinya. Salman lantas meminta mereka untuk membawanya ke negeri Arab, dan sebagai gantinya ia akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura, dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Kemudian, sepupu majikan Salman dari suku Yahudi Bani Quraidah di Madinah datang berkunjung dan membeli Salman. Ia lantas membawa Salman ke Madinah, hingga suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Salman berkata, suatu hari, saya sedang berada di atas pohon kurma di puncak salah satu rumpun kurma melakukan beberapa pekerjaan untuk majikanku. Saudara sepupunya datang kepadanya dan berdiri di hadapannya. Majikan Salman sedang duduk, dan berkata, celaka Bani Kilah, orang-orang dari suku Kilah, mereka berkumpul di Kuba di sekitar seorang laki-laki yang datang hari ini dari Makkah mengatakan, dirinya sebagai seorang nabi. Saya bergetar hebat ketika mendengarnya hingga saya khawatir saya akan jatuh menimpa majikanku. Saya turun dan berkata, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan? Majikanku menjadi marah dan memukulku dengan pukulan yang kuat seraya berkata, apa urusanmu mengenai ini? Pergi dan kerjakanlah pekerjaanmu. Pada malam itulah, Salman pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Kuba. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah. Salman pun menawarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya. Namun, beliau sendiri tidak memakannya. Saat itulah, Salman merasa yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi yang dimaksud. Salman kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Ia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan makanan dari sedekah. Karena itu, ia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan hadiah darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memakannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Saat itulah, ia melihat ada dua tanda kenabian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan ketiga, Salman datang ke Baqiul Gharqad, tempat pemakaman para sahabat Nabi, yang mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Maka Salman menyapanya dengan sapaan Islam, Assalamualaikum, dan kemudian berputar ke belakangnya untuk melihat stempel kenabian yang digambarkan kepadanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau mengetahui bahwa ia tengah berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadanya. Beliau melepaskan kain dari punggungnya dan membiarkan ia melihat stempel itu. Salman berkata, saya mengenalinya. Saya membungkuk dan menciumnya dan menangis. Rasulullah memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Saya menceritakan kisahku,
Beliau sangat menyukainya sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya. Saat itu, Salman masih menjadi budak majikannya. Karenanya, ia tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Quraisy. Namun, Rasulullah memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana dia akan membayar majikannya 40 ukiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi Salman emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas seberat 40 uqyah itu kepada majikannya sebagai penebus utang. Salman pun akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu, Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Perang Khandaq, Perang Parit. Perang Khandaq adalah perang pertama yang diikuti oleh Salman Al-Farisi, karena sebelumnya ia terikat dalam sistem perbudakan, hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan para sahabat untuk membantu Salman. Setelah itu, Salman Al-Farisi tidak pernah gagal untuk menemani Nabi dalam pertempuran berikutnya. Selama Perang Khandaq, Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali parit berdasarkan pengalamannya perang di Persia. Orang-orang Arab terkejut dengan usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Pada tahun ke-5 Hijriah, beberapa pemimpin Yahudi pergi ke Mekah untuk menghasut kaum musyrik dan kelompok kufar untuk bergabung melawan Nabi dan kaum muslimin, dan mereka berjanji untuk membantu dalam pertempuran yang akan menggulingkan dan mencabut agama baru ini. Taktik perang diatur dengan licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sedangkan Bani Quraidah, Yahudi, akan menyerang dari dalam, yaitu mengatakan di belakang barisan umat Islam, sehingga mereka akan ditekan dari dua arah, sehingga mereka akan hancur dan hanya tinggal satu. Maka, pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat munculnya pasukan besar yang mendekati kota Madinah, membawa banyak perbekalan dan penuh dengan senjata yang dihancurkan. Umat Islam panik dan seolah kehilangan akal ketika menyaksikan hal yang tak terduga. Keadaan mereka dijelaskan oleh Al-Quran sebagai berikut, ketika mereka datang dari atas dan bawah, dan ketika mata Anda berputar, seolah-olah hati Anda terangkat ke tenggorokan Anda, dan Anda memiliki asumsi yang salah tentang Tuhan. Surat 33 Al-Ahzab ayat 10, ada sekitar 24.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn mendekati kota Madinah dengan maksud untuk mengepung kota dan memberikan pukulan telak yang dapat menghancurkan Muhammad. Tentara ini tidak hanya terdiri dari kaum Quraisy, tetapi juga dari berbagai golongan atau suku, yang menganggap Islam sebagai musuh untuk mencelakai mereka. Dan peristiwa ini merupakan ujian akhir dan penentu bagi musuh-musuh Islam, baik individu maupun suku dan kelompok. Kaum Muslim menyadari situasi mengerikan mereka, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk membela dan mengangkat senjata, tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk melindunginya? Kemudian muncullah seorang laki-laki jangkung dengan rambut lebat, seorang laki-laki yang dicintai dan dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Salman Al-Farisi. Dari atas, dia melihat sekeliling Medina dan ketika dia tahu dia juga melihat kota yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukit berbatu tidak berubah seperti benteng. Hanya ada lapangan terbuka, lebar dan panjang, sehingga musuh dapat dengan mudah menguasai benteng pertahanan. Di negara asalnya Persia, Salman Al-Farisi memiliki pengalaman luas dalam teknik dan sarana perang, serta taktik dan triknya. Jadi dia pergi ke depan dan mengusulkan kepada Rasulullah. Itu adalah rencana yang tidak pernah diketahui orang-orang Arab dalam perang mereka sejauh ini. Rencananya adalah menggali handak atau parit pelindung di sepanjang area yang dibersihkan di sekitar kota.
dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang harus dilalui umat Islam dalam perang ini jika mereka tidak menggali parit seperti yang disarankan oleh Salman Al-Farisi. Ketika kaum Quraisy melihat parit terbentang di depan mereka, mereka terkejut melihat kejutan seperti itu, sampai setidaknya sebelum pasukan mereka tampak terperangkap di tenda mereka karena mereka tidak berdaya untuk menerobos parit yang mengelilingi kota. Akhirnya, pada suatu malam, Allah Ta'ala mengirim badai untuk menyapu tenda mereka dan menghancurkan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyeru umatnya untuk kembali ke kampungnya, dalam keadaan putus asa serta mengalami kekalahan yang berat. Saat menggali parit, Salman Al-Farisi bekerja sama dengan umat muslim yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa gada dan batu untuk dibelah dua. Kebetulan di lokasi penggalian, Salman dan kawan-kawan tembalang mereka bertabrakan dengan sebuah batu besar. Salman Al-Farisi pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin untuk mengalihkan parit dari garis start untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi bersama Salman radhiyallahu anhu untuk menyaksikan secara langsung kondisi tempat ini dan batu besarnya. Dan setelah menyaksikan ini, Rasulullah meminta perisai dan menyuruh para sahabat untuk mundur dan menghindari pecahan batu. Baca basmalah dan angkat tangan mulianya menggenggam pedang dan tusukkan dengan sekuat tenaga ke batu besar. Konon, batu itu terbelah dan dari retakan besar itu memancarkan gelombang tinggi, keluar api. Salman radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat gelombang api menerangi pinggiran Madinah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir." Kata-katanya, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya telah diberkati dengan kunci istana Persia, dan dari gelombang api aku melihat dengan jelas istana kerajaan Hira serta kota-kota Kaisar Persia dan bahwa rakyatku akan memerintah mereka semua." Kisah cinta Salman Al-Farisi. Pada suatu waktu, Salman berkeinginan untuk menikah. Selama ini, ia diam-diam menyukai seorang wanita salihah dari kalangan Ansar. Namun, ia tidak berani melamarnya. Sebagai seorang imigran, ia merasa asing dengan tempat tinggalnya, Madinah. Salman tidak mengetahui adat istiadat seorang lelaki melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah. Ia juga tidak tahu menahu tradisi Ansar saat menghitbah wanita. Salman memang kurang pemahaman terkait budaya Arab, sehingga ia tidak berani mengetuk pintu rumah wanita yang disukainya tersebut. Salman pun kemudian mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, Abu Darda. Ia bermaksud meminta bantuan Abu Darda untuk menemaninya saat menghitbah wanita impiannya. Mendengarnya, Abu Darda pun begitu girang. "Subhanallah walhamdulillah," ujar Abu Darda, begitu senang mendengar sahabatnya berencana untuk menikah. Ia pun memeluk Salman dan bersedia membantu dan mendukungnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani Abu Darda. Keduanya begitu gembira. Setiba di rumah wanita salihah tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh tuan rumah. "Saya adalah Abu Darda, dan ini adalah saudara saya, Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Rasulullah menganggapnya sebagai ahlu bait, keluarganya," ujar Abu Darda, menggunakan dialek bahasa Arab setempat dengan sangat lancar dan fasih. "Saya datang mewakili saudara saya, Salman, untuk melamar putri Anda," katanya melanjutkan kepada wali si wanita menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengarnya, si tuan rumah merasa terhormat. Tentu saja, ia kedatangan dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Salah satunya bahkan berkeinginan melamar putrinya. "Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Sebuah kehormatan pula bagi keluarga kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat," ujar ayah si wanita. Namun, sang ayah tidaklah kemudian segera menerimanya. Seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia harus bertanya pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut. Meski yang datang adalah seorang sahabat Rasul, sang ayah tetap meminta persetujuan sang putri.
Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada putri kami, ujarnya kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Sang tuan rumah pun kemudian memberikan isyarat kepada istri dan putrinya yang berada di balik hijab. Rupanya, putrinya telah menanti memberikan pendapatnya mengenai pria yang melamarnya. Mewakili sang putri, ibunya pun berkata, "Mohon maaf kami perlu berterus terang," katanya membuat Salman dan Abu Darda tegang menanti jawaban. "Maaf atas keterus-terangan kami. Putri kami menolak lamaran Salman," jawab ibu si wanita. Tentu saja akan menghancurkan hati Salman. Namun, Salman tegar. Tak sampai di situ, sang ibunda melanjutkan jawaban putrinya. "Namun, karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman," kata ibu si wanita salihah, idaman Salman yang diinginkannya untuk menjadi istri. Namun, justru wanita itu memilih Abu Darda, yang hanya menemani Salman. Jika seperti pria pada umumnya, maka hati Salman pasti hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan patah hati yang teramat sangat. Namun, Salman merupakan pria saleh, seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab, "Allahu Akbar," seru Salman girang. Tak hanya itu, Salman justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang hancur, ia memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. "Semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan akan kuberikan semua kepada Abu Darda. Aku juga akan menjadi saksi pernikahan kalian," ujar Salman dengan kelapangan hati yang begitu hebat. Demikian kisah cinta sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Salman Al-Farisi. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Ketegaran hati Salman patut dijadikan uswah. Ia pun tidak kecewa dengan apa yang belum ia miliki meski ia sangat menginginkannya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.